berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raising God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi iman dengan iman kita datang kepada Tuhan, membawa semua beban pergumulan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna bagi kami. Saat ini kami datang menghampiri-Mu, membawa semua pergumulan kami, karena kami sangat percaya Tuhan ingin memberi kami kelegaan. Tuhan sanggup untuk menolong kami. Bersyukur untuk penyertaan dan berkat yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Kini saatnya sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah atau kesulitan yang kita alami tentu saja tidak enak untuk kita rasakan. Kita ingin semua kesulitan tersebut kalau bisa segera menyingkir dari hidup kita. Tetapi mengapa sebenarnya Tuhan mengizinkan terjadinya suatu masalah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya? Terkadang kesulitan diperlukan agar kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kesulitan menjadi salah satu cara Tuhan supaya kita bisa keluar dari kebiasaan kita. Kita bisa mengerti ada jalur tertentu yang harus kita lewati. Hal ini terjadi dalam kehidupan orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula, sebagaimana dicatat di Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 25. Kalau kita perhatikan perikop ini, peristiwa kematian Stefanus itu kemudian dilanjutkan dengan penganiayaan jemaat besar-besaran. Akibatnya jemaat Tuhan tercerai-berai kemana-mana. Namun peristiwa ini justru menjadi babak baru di mana Injil semakin disebarluaskan. Mereka bisa jadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Satu pertanyaan yang patut kita renungkan saat ini. Mengapa kesulitan akibat aniaya justru menjadi kesempatan bagi jemaat mula-mula saat itu untuk memberitakan Injil lebih luas? Mari kita perhatikan beberapa ayat ini. Untuk bisa mengerti gambaran itu, kita lihat dulu, kita baca dulu ya ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan supaya saudara-saudara punya gambaran yang jelas. Situasinya benar-benar memang sangat sulit sekali. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Situasi yang sungguh-sungguh sangat berat sekali bagi jemaat mula-mula saat itu. Satu gambaran penderitaan akibat iman. Saudara-saudara, dari latar belakang seperti itulah kita mendapatkan jawaban mengapa ya kesulitan Tuhan izinkan. Ternyata ada maksud Tuhan, sehingga kesulitan itu tidak menghancurkan iman
jemaat mula-mula. Kesulitan, aniaya yang mereka alami tidak membunuh semangatnya untuk mengasihi Tuhan, untuk semakin setia kepada Tuhan. Justru mereka masuk babak baru. Mereka menjadi saksi di mana-mana. Injil semakin disebarluaskan dan iman mereka semakin terbukti bahwa iman yang berkualitas, iman yang benar itu mereka miliki. Kita lihat kualitas seperti apa sih yang membuat kesulitan tidak membunuh imannya, tetapi justru menjadi kesempatan bagi mereka bisa jadi saksi Kristus yang luar biasa. Kita baca ayat yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini luar biasa sekali. Mereka dianiaya padahal alasannya adalah karena mereka percaya Yesus Kristus. Karena iman mereka, karena Injil yang mereka terima dan mereka hidupi. Tetapi ketika mereka teraniaya, kemudian mereka tersebar kemana-mana, kemanapun mereka pergi, orang-orang Kristen mula-mula ini justru semakin beritakan Injil, semakin bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Semangatnya untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat semakin berkobar-kobar. Ini hanya mungkin karena mereka tipe orang Kristen yang tidak mau mengasihani dirinya sendiri. Bisa saja orang yang tercerai-berai ini hanya duduk-duduk saja merenungi nasibnya yang menderita sebagai orang Kristen. Tetapi mereka melihat peristiwa itu sebagai kesempatan untuk berbuat lebih lagi kepada Tuhan, untuk lebih mencintai, lebih mengasihi dan hidup melaksanakan amanat Tuhan. Itulah sebabnya sambil mencari tempat yang aman sebagai perlindungan supaya tidak ditangkap dan dianiaya, mereka tidak lupa pada panggilan utamanya, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara-saudara, tidak selamanya yang pahit itu menyakitkan. Terkadang kita membutuhkan sesuatu yang kita anggap tidak baik agar menghasilkan sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Hal itu bisa terjadi apabila kita tidak mengasihani diri sendiri. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, lihatlah kesempatan yang terbuka. Di tengah kemelut hidup yang sedang saudara alami, sebenarnya ada kesempatan yang Tuhan buka. Bukankah kita semua percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Oleh sebab itu, apapun situasimu, jangan hanya mengasihani diri sendiri. Lihat kesempatannya, ambil kesempatannya, lakukan yang terbaik yang membuat saudara akhirnya justru menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkualitas di balik kesulitan-kesulitan yang saudara alami. Alasan yang kedua kita bisa baca ayat yang kelima. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Di sini disebutkan ada satu tokoh namanya adalah Filipus. Dia pergi dari kota di Samaria lalu memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dari sini kita bisa lihat bahwa Filipus itu tidak bersikeras untuk tetap tinggal di Yerusalem sekalipun dia merasa tidak melakukan kesalahan. Orang yang membenci saja, orang iri hati saja yang coba menangkap orang-orang Kristen waktu itu, menganiaya mereka. Tetapi Filipus tidak bersikeras, aku tetap harus di Yerusalem. Ini juga mendorong dia untuk keluar dari Yerusalem, pergi ke tempat yang lain. Di situ tadi diberitakan Filipus ini pergi ke suatu kota di Samaria. Saudara-saudara, bisa saja dia berpikir kalau mau mati biarlah mati di Yerusalem. Mungkin itu sebagian orang sangat mulia sekali bertahan di tempat di mana Tuhan sudah tempatkan bagi mereka.
Tetapi Allah tidak berpikir demikian tentang hidup Filipus. Allah ingin agar dia pergi ke Samaria dan dia mentaatinya. Di sini bicara tentang orang Kristen yang berani keluar dari zona nyamannya, tempat yang membuat dia sudah merasa nyaman, tempat yang mungkin bisa jadi tempat yang baik bagi dia. Walaupun saudara-saudara yang lain terserak kemana-mana, toh dia sebenarnya masih bisa berlindung, masih aman. Tetapi Filipus tipe orang yang tidak mau terjebak dengan zona nyamannya. Dia mentaati pimpinan Tuhan untuk pergi ke daerah, ke wilayah Samaria dan memberitakan Injil di tempat itu. Ada sebagian orang kadang-kadang ngotot itu, mempertahankan sesuatu karena merasa sudah di tempat yang benar, sudah ada di tempat pelayanan yang benar, sudah merasa melakukan pelayanan tertentu secara benar. Atau ada juga orang yang mengotot, aku sudah lakukan sesuatu di tempat yang baik, aku berusaha di tempat yang baik, ini wilayah usahaku yang baik. Orang bertahan dengan situasinya karena merasa dirinya benar, sudah ada di tempat yang benar dan melakukan yang benar. Padahal tidak semua yang benar itu menurut harus tetap dipertahankan, karena kadang-kadang kehendak Tuhan itu memang menuntun kita harus keluar dari tempat itu. Waktumu, tempatmu di sini sudah selesai. Aku ingin engkau melangkah lagi berikutnya karena aku punya agenda kepadamu. Saudara-saudara, keberanian kita untuk mentaati Tuhan dan keluar dari zona nyaman kita akan membuat kita menjadi orang yang selalu bisa melihat satu peluang, satu kesempatan baru yang membuat kita bisa alami perubahan lebih besar kalau kita berani keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita ingin mendapatkan campur tangan Tuhan untuk memulihkan hidup kita, untuk memulihkan masa depan kita, untuk memulihkan sesuatu yang selama ini kok berjalan stagnan ini, tidak ada perubahan apa-apa. Hal yang penting yang mesti kita sikapi adalah kita harus berani keluar dari zona nyaman kita, mengambil jalan yang baru, mengambil keputusan yang berani berbeda dari sebelumnya. Tetapi kita yakini itu kehendak Tuhan yang harus kita taati. Saudara, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Saat ini saya tidak tahu saudara sedang alami kesulitan apa, masalah apa, penderitaan apa sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah pengalaman kehidupan orang-orang Kristen mula-mula menjadi pembelajaran iman kita. Bagaimana menyikapinya, bahwa sesungguhnya kesulitan yang sedang saudara alami tidak akan mungkin membunuh dan menghancurkan hidup saudara selama saudara masih bersama dengan Tuhan. Ambil itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Apa yang harus saudara lakukan? Belajar dari jemaat mula-mula, keluar dari zona nyaman dan jangan hanya mengasihi diri sendiri. Bertanya kepada Tuhan, minta pimpinan dan biarlah Tuhan nyatakan kemana saudara harus melangkah, apa yang harus saudara kerjakan. Kalau saudara sudah menangkap apa yang dari Tuhan, walaupun itu sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah saudara lakukan, belajar untuk mentaatinya. Di situ Tuhan akan campur tangan, memulihkan kehidupanmu dan menjadikan hidupmu saksi Kristus, membawa kemuliaan baginya dimanapun saudara berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu begitu luar biasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami sedang alami kesulitan, sedang mengalami situasi yang sangat berat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah firman-Mu menolong kami untuk terus bisa mengambil sikap tidak menyerah apapun keadaan yang sedang kami alami saat ini. Dan Tuhan menunjukkan kepada kami kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang
sebenarnya Tuhan siapkan di balik kesulitan hidup yang sedang kami alami saat ini. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang hampir menyerah dengan keadaannya dan mulai mengasihani diri sendiri, menganggap dirinya menjadi sangat lemah, tidak berdaya. Akibatnya mereka menyerah dengan keadaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan kembali memperbaharui hati dan pikirannya. Roh Kudus membangkitkan kembali semangat mereka untuk mulai mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Mereka percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Mereka bisa melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka. Dan ketika mereka sudah bisa menangkapnya, beri mereka keberanian untuk keluar dari zona nyamannya, berani mencoba sesuatu yang baru, membuat keputusan yang berbeda dari sebelumnya, berani lakukan sesuatu. Dan biarlah lewat semua proses itu, mereka jadi saksi Tuhan yang hidup. Bahkan apapun yang terjadi, anak-anak-Mu tetap berani bersaksi, tetap berani menyatakan imannya kepada orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang bergabung dengan Resenet malam hari ini. Kesulitan-kesulitan apapun, Tuhan tolong dan Tuhan nyatakan pimpinan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara, saudara sungguh-sungguh bisa mengalami Rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Hatiku